Selamat sore Smart Viewers, balik lagi di Jurnal Binusian. Kali ini kita akan membahas mengenai bencana alam yang baru saja menimpa saudara-saudara kita yang berada di Sumatera dan Aceh. Dan kita akan membahas bersama Prof. Yohanes di sini mengenai donasi yang akan diberikan kepada saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Selamat sore, Prof. Yohanes. Selamat sore. Oke, baik Prof. Seperti yang kita tahu ya, saat ini kita sedang prihatin karena melihat saudara-saudara kita yang terkena bencana alam. Kira-kira nih Prof, ketika bencana di Aceh dan beberapa wilayah Sumatera terjadi, perhatian publik kan saat ini sering terfokus ya dengan bantuan logistik yang jangka pendek nih Prof. Nah, dari sudut pandang Prof. Yohanes sendiri, dampak apa sih yang justru paling berat namun kerap luput dari perhatian masyarakat luas, dan mengapa aspek ini tuh jadi sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum berbicara soal donasi nih Prof? Iya, kalau kita lihat ya bahwa bencana merupakan sesuatu yang kita tidak bisa hindari ya, yang terdatang tiba-tiba gitu ya, dan yang pasti akan terkena dampaknya. Kita lihat dari kacamatanya adalah, kata-kata kita adalah aspek psikologis. Jadi aspek psikologis ini merupakan aspek yang akan, ya jadi kalau kita kena bencana pasti akan ada pressure dalam diri kita ya, benar ya. Dan ini perlu kita lakukan pemulihan segera ya. Trauma healing itu menjadi hal penting. Selain memang sosial ekonomi dampaknya kelihatan banget ya. Kita lihat dari sarana prasarana yang kena, rumah, sarana ibadah, termasuk juga sekolah-sekolah ya yang terkena dampaknya. Tapi aspek psikologis juga salah satu hal yang penting kita jadi consideration kita. Oke, berarti nggak hanya sandang pangan yang pokok-pokok nih ya Prof, ternyata sisi psikologi juga ternyata penting ya buat saudara-saudara kita di sana untuk mungkin menyesuaikan, untuk butuh didengar ya Prof. Betul. Ya setelah terkena bencana ini. Kemudian BINUS kan memutuskan untuk membuat gerakan donasi nih Prof. Nah, apa pertimbangan utama yang mendasari keputusan tersebut, dan bagaimana BINUS memastikan bahwa respons ini tuh lahir dari rasa tanggung jawab nih Prof, tanggung jawab sosial, bukan sekedar respon terhadap peristiwa yang lagi menjadi sorotan publik? Ya, memang gerakan donasi yang kita adakan merupakan gerakan donasi adalah sebagai program yang memang sudah terstruktur juga ya. Jadi kalau salah satu bentuk BINUS peduli ya, align dengan visi BINUS ya, fostering and empowering the society in building and serving the nation. Jadi align dengan BINUS untuk membina dan memberdayakan society kita. Nah, kita melihat rekan-rekan ya, sahabat kita yang terkena bencana musibah saat ini ya, dan dari sana kita melahirkan gerakan donasi untuk melibatkan para binusian ya. Di sini binusian itu dari mulai mahasiswa, dosen, karyawan, bahkan sampai alumni ya. Kita undang untuk terlibat bersama-sama memberikan donasi dan menyalurkan langsung ke sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang terkena musibah saat ini. Oke, baik Prof. Tadi kalau ngomongin tentang ternyata mahasiswa bahkan alumni ya, karyawan, staf, kemudian dosen yang turun, mereka ada persiapan apa sih Prof sebelum turun ke lapangan untuk melihat teman-teman kita yang terkena bencana nih Prof? Ya, tentunya tadi keterlibatan para teman-teman binusian ini mungkin kita lihat ya, banyak binusian yang mau terlibat, mungkin dari yang terlibat secara tidak bisa langsung fisik ya ke Medan atau ke Sumatera dan juga ke Aceh, tapi mereka juga bisa terlibat dalam bentuk donasi. Nah, bagi yang bisa terlibat fisik, tentunya mungkin teman kita sekarang BINUS ada di Medan juga ya. Kebetulan kita ada kampus di Medan, angkatan pertama di tahun ini, dan dari teman-teman yang sudah bertugas di Medan melibatkan mahasiswa di sana, kita melihat kondisi di sana, yaitu pertama adalah asesmen lapangan. Jadi kita bekali mereka sebelum terjun ke lapangan, melihat, membangun rasa empati dulu. Jadi pas kita ke lapangan, kita udah tahu juga medannya di sana, sehingga pas dari sisi jumlah kita juga sudah atur juga berapa jumlah orang yang bisa ke sana. Itu juga menjadi pertimbangan ya. Jadi karena jangan sampai terlalu crowded juga di daerah yang terkena, teman-teman yang lagi terkena musibah ini kan lagi kondisinya ya di sananya mungkin tidak teratur ya, hektik ya, dan kita juga harus menyesuaikan juga supaya ketika teman datang bisa memberikan bantuan dan melihat situasi dengan tepat. Nah, pembekalan itu juga dibekali juga untuk teman-teman di binusian yang
terjun di lapangan. Oke, baik. Berarti teman-teman yang terjun ke lapangan ini sudah survei ya Prof ya, jadi sudah mantap untuk bisa membantu teman-teman di lapangan. Kemudian dari hasil penggalangan dana ini nih Prof, kebutuhan apa sih yang secara strategis diprioritaskan oleh BINUS? Apakah ada pertimbangan untuk tidak mengikuti arus kebutuhan yang paling terlihat nih Prof? Kayak mungkin yang seperti kita lihat mungkin baju atau mungkin makanan demi menjawab kebutuhan yang justru menurut Prof paling mendesak nih di lapangan. Ya, kalau kita tahu memang kebutuhan sandang pangan papan memang paling utama ya. Betul. Nah, mungkin itu yang harus disalurkan duluan sebelum kita asesmen lapangan. Tapi di lain sisi kita sudah bekerja sama dengan partner-partner kita juga, partner-partner dari BINUS yang ada di Sumatera dan Aceh untuk sama-sama melihat kebutuhannya lebih detail. Nah, contohnya di sana kita petakan, oh ternyata ada di beberapa daerah ada yang anak kecil, bayi. Okay. Nah, ada kebutuhan, popok dan sebagainya. Nah, salah satu nanti donasi dari para BINUSian yang kemarin sudah terkumpul, kita akan sudah belikan sebagian untuk di sarana yang lain gitu ya, di aspek lain ya. Kemudian ada kita lihat juga kebutuhan dari sisi lansia, ada juga beberapa kebutuhan pokok. Nah, kita juga berikan untuk kebutuhan lansia. Jadi akan lebih spesifik tergantung masing-masing partner kita di lapangan yang melihat situasi langsung ya. Karena kita juga tidak bisa sendirian ya as a BINUS ya, tapi kita juga melibatkan partner-partner dari BINUS yang ada yang sedang terjun juga di lapangan. Oke, baik Prof. Kalau boleh tahu, bentuk donasinya apa saja sih yang udah disiapkan atau sudah didonasikan sama mungkin ada penggalangan dananya, itu boleh disebutkan Prof kira-kira berapa? Saat ini yang sudah terkumpul dari para BINUSian dan mungkin masyarakat umum juga yang melalui rekening Teach for Indonesia, BINUS University, kita terkumpul saat ini sekitar 227.593.898 sampai dengan 15 Desember kemarin gitu ya. Dan nanti kalau makin ada juga semakin dananya semakin tambah juga kita akan salurkan terus. Nah, dari 227 juta sekian ya, kita sudah memberikan sebagian dari sarana prasarana yang sudah ada. Dan nanti juga ada tim juga nanti juga membantu juga berangkat juga ke Sumatera juga mendukung bantuan dan nanti juga akan bantu pemetaan lapangan lagi untuk melihat kebutuhan apa lagi yang akan diadakan. Jadi sebagian sudah dibelikan, sebagian lagi nanti menyusul melihat pemetaan di lapangan ya, supaya lebih tepat sasaran dan juga lebih tepat sesuai kebutuhan yang teman-teman atau yang lagi terkena musibah. Iya betul, baik lagi ya, berarti memang perlu menyesuaikan dengan kebutuhan pokok nih atau kebutuhan yang paling dibutuhkan nih sama teman-teman yang terkena bencana ya Prof ya. Oke, baik. Dalam situasi di mana lokasi terdampak berpotensi terisolasi nih Prof, gimana BINUS memastikan kalau proses penyaluran bantuan ini efektif, tepat sasaran dan dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun logistik Prof? Ya, jadi kalau untuk penyaluran bantuan ya khususnya ke daerah-daerah kita tadi ya, saat ini untuk Aceh kita juga sudah kerjasama dengan partner di sana juga ya. Salah satunya dengan Global Ehsan Relief Indonesia. Nanti teman-teman di sana juga membantu melihat dan mendokumentasikan kondisi-kondisi. Jadi kita meyakinkan bahwa bantuan yang disalurkan oleh rekan-rekan BINUSian tepat sasaran. Nanti ada evidence-nya dan sebagainya ya. Termasuk juga di Sumatera juga kita kerjasama dengan kemarin juga bantuan disalurkan dengan Keuskupan Agung Medan, gitu. Jadi itu merupakan salah satu sarana kita juga bukan hanya tim BINUSian yang langsung ke sana, tapi kita juga melibatkan beberapa partner agar cepat juga ya. Yang paling penting kan saat ini bantuan juga cepat tersalurkan ya ke daerah-daerah yang membutuhkannya. Iya betul, berarti kerjasama diakses gitu ya. Berarti kerjasama dengan partner itu memang penting ya Prof. Penting sekali. NGO atau mungkin partner yang bisa berkolaborasi juga di sana ya Prof. Yang memang sudah ada di sana ya, gitu ya. Betul. Jadi kita supaya lebih efektif, ya teman-teman yang sudah ada di sana, partner-partner NGO di sana yang membantu kita untuk menyalurkan bantuan di sana. Oke Prof, berarti masih terbuka ya Prof untuk bekerja sama dengan NGO yang mungkin sudah ada di Sumatera begitu ya Prof ya, untuk mempermudah melakukan donasinya begitu ya Prof ya. Oke, baik. Nah, BINUS juga kan mengusung nilai fostering and empowering nih Prof. Dalam konteks bencana kemanusiaan, bagaimana sih nilai ini diterjemahkan secara nyata agar bantuan tidak berhenti pada empati sesaat nih Prof, tapi juga benar-benar memberdayakan para korban. Ya. Nah, sesuai dengan tadi ya visi BINUS Empowering Society, dan kita
selalu terukur. Artinya bukan hanya memberikan impactful activities, tapi juga sustain. Nanti kita akan berpikir bahwa program ini bukan hanya program yang kita kumpulkan donasi, salurkan bantuan, tapi nanti dengan melalui teman-teman yang ada di Teach for Indonesia, teman-teman binusyan lainnya, kita juga bisa memikirkan program-program lain setelah ini. Ada masa pemulihan. Nah, masa pemulihan ini masa yang paling penting juga, itu bicara sustain-nya ya. Nah, nanti melalui tim BINUS yang sudah hadir sekarang BINUS sudah hadir di Sumatera, khususnya di Kota Medan saat ini, dan melalui teman-teman di sana, supaya lebih nyata peranan BINUS bukan hanya di one time moments ya kita bilang ya, tapi sampai terus pemulihan ini berlangsung supaya teman-teman yang di Aceh dan juga di Sumatera cepat balik pulih gitu ya dan kembali normal. Oke, baik. Berarti nggak cuma sampai di sini aja, tapi BINUSian juga mau terus untuk sustain, untuk membantu teman-teman sampai pulih keadaannya. Betul. Ya Prof ya. Kalau menurut Prof sendiri, sejauh mana sih seharusnya institusi pendidikan terlibat dalam respons bencana kemanusiaan, di mana batas antara peran moral, peran edukatif, dan resiko pengambilan alih peran negara atau lembaga kemanusiaan profesional nih, Prof? Sebenarnya peran institusi pendidikan sudah tercantum kalau kita dosen ya, mungkin teman-teman di institusi pendidikan ada namanya, secara umum perguruan tinggi pada umumnya ada Tridharma, kalau BINUS ada namanya Catudharma, karena ada 4, yaitu pengembangan diri. Tapi kalau kita bilang Tridharma, salah satunya adalah pengabdian pada masyarakat. Termasuk kalau di para BINUSian, mahasiswa BINUS itu wajib melakukan community service activities. Betul. Tujuannya apa? Karena kita yakin bahwa gerakan kita ini harus dibutuhkan adalah bersama-sama, melibatkan semua orang, bukan as a BINUS as an institution ya, bukan aja pemerintah saja, bukan aja NGO profesional yang mungkin ada di sana, tapi ya kita harus kerja bareng, mendukung bersama. Jadi kalau kita kompak kerja bareng, kita yakin dampaknya akan besar, khususnya untuk Indonesia ya. Ya saat ini untuk teman-teman yang terdampak ya di Sumatera dan Aceh. Sumatera dan Aceh, iya. Dan lagi BINUSian ternyata memang sudah terlatih ya Prof ya untuk mengaktifkan sisi kemanusiaannya melalui program-program seperti itu tadi ya Prof, community service gitu ya Prof ya. Oke, yang terakhir nih Prof, kira-kira melalui gerakan penggalangan dana ini, pesan apa sih yang ingin Prof Yohanes sampaikan nih? Tidak hanya kepada para korban, tetapi juga kepada para BINUSian tentang makna solidaritas, tanggung jawab sosial, dan berpihak di tengah krisis kemanusiaan ini Prof. Ya, mungkin pesan saya buat kita semua ya, sama-sama ya, bukan hanya buat para BINUSian, mungkin secara masyarakat secara umum juga, kita agar sama-sama membangun kepedulian itu bukan hanya one time saja, tapi kita menjadikan itu sebagai DNA-nya. Kita yakin ya bahwa BINUS punya DNA align dengan visi kita, empowering society, membina dan memberdayakan masyarakat. Nah, perlu peran kita bareng untuk apapun yang terjadi ke depannya, kita perlu solid, perlu kerja bareng, para BINUSian agar bisa memberikan negara kita lebih baik lagi ya, kita semua bisa hidup lebih baik lagi. Nah, lagi-lagi diperlukan kita semakin banyak yang kompak, semakin banyak berkontribusi, dan juga tidak hitung-hitungan ya gitu ya. Dalam arti, dan itu sudah menjadi DNA-nya masing-masing para BINUSian juga. Oke Prof, tambahan nih, untuk penggalangan dana tadi dibukanya sampai kapan Prof dan bisa kemana? Kira-kira Prof boleh kasih tahu ke BINUSian? Saat ini penggalangan dana, kita memang fase 1 kita kemarin sempat tutup dulu ya, tutup artinya bukan ditutup menerima dana, dari tutup kita close untuk reporting dan untuk pembelian peralatan, pembelian sarana-prasarana dan sebagainya untuk mendukung teman-teman di sana. Tapi sampai sekarang rekening sih masih terbuka terus ya, kalau teman-teman masih ingin memberikan donasinya, nanti silakan di rekeningnya ada di Instagramnya Teach for Indonesia, di sana ada informasinya ya, di nomor rekeningnya mungkin kalau nanti bisa dicantumkan juga boleh ya. Ya, siap, nomor pasti, rekeningnya nanti itu official, udah pasti nama rekeningnya bukan pribadi ya, tenang saja teman-teman, dan laporannya akan dipertanggungjawabkan ke publik juga. Oke, baik. Berarti bantuannya nggak hanya dana ya Prof, apakah bisa mendonasikan barang mungkin Prof? Lewat Teach for Indonesia ini? Saat ini yang kita terima adalah untuk yang di Jakarta ya, karena kita lagi di Jakarta atau mungkin daerah-daerah lain, kita hanya menerima bantuannya bentuknya uang. Kenapa? Karena pengadaan barang pun kita langsung di sana sebisa mungkin untuk memudahkan dan mempercepat prosesnya ya. Karena kalau barang di sini nanti pengirimannya ya concern kita ya, karena banyak teman-teman yang kadang-kadang mau kasih barangnya di sini tapi bukan kita nggak mau terima teman-teman ya. Mungkin kalau teman-teman lagi di Medan bisa langsung ya ke titik-titik yang ada di Medan atau Sumatera gitu ya, atau di Aceh ya. Tapi kalau teman-teman lagi di Jakarta gitu ya, kalau kita malah
akan ada cost-nya lebih besar ya, atau masalah distribusi juga nantinya akan betul, lebih lama Prof. gitu ya. Akan menumpuk, kita menghindari hal itu sih sebenarnya, menghindari menumpuk dan sebagainya. Jadi kenapa saat ini yang lebih efektif untuk lebih cepat ya nyampe ke sana adalah dengan donasi dulu. Khususnya teman-teman yang nggak di daerah sana, kecuali memang teman-teman lagi daerah Sumatera ya gitu ya, dan Aceh gitu ya, bisa langsung memberikan bantuan barang ya. Betul. Oke, baik. Itu dia tadi Smart Viewers dan Binusian masih terbuka untuk Binusian yang masih mau melakukan donasi untuk saudara-saudara kita di Sumatera dan Aceh. Dan itu dia tadi obrolan kita bersama Prof. Yohanes. Kita kembali lagi ke studio.